Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Apakah kalian pernah terkena kutu air atau kutu rambut? Masih mending asalkan jangan kutu yang satu ini. Dimana kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film yang berjudul The Town 2009. Oke lah, daripada keburu udah pernah lihat bang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sekelompok peneliti yang sedang mengintai seekor beruang kutub, di mana beruang itu terlihat sedang memakan sesuatu yang terkubur es bersama seekor gagak Itachi. Kemudian, Profesor David meminta asistennya yang bernama Edward untuk membius beruang tersebut guna diteliti. Panik dikit cukup ngaruh. Namun untungnya, tembakan bius Edward berhasil membuat si beruang terkapar. Namun di saat itu pula, Ochid pun kaget saat menyadari apa yang sedang dimakan oleh beruang ini. Sontak mereka seakan tak percaya saat menemukan bangkai mamut berusia puluhan ribu tahun terkubur di dalam es yang mulai mencair. Kemudian scene beralih ke Jones University. Setelah melihat video penjelasan David tentang pemanasan global, Atom, Fedi, dan si Chinrika bernama Ling akhirnya terpilih menjadi mahasiswa beruntung untuk melakukan studi kasus secara langsung ke stasiun penelitian Profesor David yang berada di Kutub Utara. Sementara di tengah kemacetan yang begitu haredang, putri cantik David yang bernama Evelyn tiba-tiba mendapat telepon dari si ayah, di mana David yang menemukan bangkai mamut utuh meminta Evelyn untuk datang ke stasiun penelitiannya. Akan tetapi, Evelyn yang sedang selek dengan ayahnya berusaha menolak. Terlebih di sana ada si pelakor Jen yang sudah membuat almarhumah ibunya sakit hati. Namun David berusaha membujuk Evelyn dengan akan memberikan semua harta warisan ibunya jika Evelyn bersedia untuk datang. Mendengar hal itu, sontak membuat Evelyn tertarik. Could you hold on a minute? Hingga setelah panggilan berakhir, Ochid memberitahu jika beruang yang mereka bawa ke stasiun tiba-tiba saja mati. Singkat cerita, 2 hari kemudian, David terlihat merenung sambil memandangi bangkai mamut yang ia temukan. Sesaat kemudian, Jen memberitahu jika kini Ochid mengalami penyakit aneh. Jen pun meminta David untuk memanggil bantuan, terlebih saat ini ia mulai merasakan gejala yang sama dengan Ochid. Where are you from? Dawson City. Here, let me take that for you. No thanks. Hey Bart. Oh. Sementara di pangkalan heli, Evelyn akhirnya setuju untuk pergi ke stasiun penelitian bersama para mahasiswa terpilih dari Jones University. Terlebih Evelyn tergiur untuk mendapatkan semua harta warisan ibunya yang akan diberikan si ayah. This is Major Tom. We're adding Di tengah perjalanan, mereka pun merasa miris saat melihat es-es yang mencair yang diduga akibat pemanasan global. What is that smell? Singkat waktu, sesampainya di stasiun penelitian, mereka pun heran dengan situasi di tempat ini yang sangat sepi. Lantas, Bart berinisiatif untuk langsung mencari keberadaan generator listrik. Sementara itu, Fedi yang kembali tergiur dengan kemolekan Ling seketika mengungkapkan penyesalannya yang memilih untuk putus bulan lalu. Lantas Fedi yang sadar pun berkata, jika tidak ada wanita lain yang lebih nikmat dibandingkan dengan dirimu. Meskipun kesal, Ling yang juga merindukan jejalan cacing Fedi terlihat malu-malu bagong. Sementara di ruangan lain, Evelyn dan Atom langsung mual saat mencium bau busuk yang menyeruak dari dalam lab.
get so close? My God! Saat listrik menyala, sontak mereka pun kaget saat menemukan seekor beruang yang mulai membusuk. Hingga saat Bart datang, ia yang melihat bangkai beruang kutub langsung pecicilan dan meminta Atom untuk mengambil foto. Seketika Bart pun kaget saat sesuatu menggigit tangannya. Namun dirasa hanya kutu beruang, Atom yang sudah tidak kuat menahan bau mengajak mereka untuk pergi. Sementara di tenda penelitian, para korban mulai berjatuhan akibat sebuah penyakit aneh. Di saat itu pula, Jen yang kondisinya semakin melemah langsung panik saat mendengar sambungan radio Evelyn yang kini sudah sampai di stasiun penelitian. Akan tetapi, Evelyn yang bete berbicara dengan pelakor langsung meminta Jen untuk memberikan radio ini pada ayahnya. She's on the radio. Menyadari putrinya sudah terlanjur datang, David hanya meminta Evelyn untuk menunggu dan jangan melakukan apa-apa. Meskipun heran, Evelyn pun berusaha menurut. Kemudian, Jen yang belum tahu wabah yang mereka derita langsung meminta penjelasan pada David. Akan tetapi, David yang tidak ingin membuat Jen panik memintanya untuk menunggu saja di tenda. Saat Jen pergi sambil memendam rasa curiga, David yang menghampiri Edward berkata jika semuanya sudah terlambat karena mereka sudah datang ke stasiun. Mendengar hal itu, Edward meminta David untuk melakukan eksekusi pada Jen. Ternyata Jen yang mendengar hal itu langsung menembak David dan Edward. Singkat waktu, malam pun poek. Atom dan Evelyn yang akan tidur tiba-tiba heran saat mendengar suara teriakan dan desahan dari pipa ventilasi. Namun setelah didengar-dengar, ternyata Freddy dan Link sedang melepas rasa kangen dengan ngaduk brutal di ruangan sebelah. Tepat ketika Freddy meledak, ia pun langsung panik saat melihat serangga aneh yang merayap keluar dari dalam selimut maksiat. Dan karena Freddy fobia serangga, ia pun mengajak Link untuk tidur di ruangan lain. Akan tetapi Link yang malas adus memilih untuk langsung tidur saja di ruangan ini. Singkat waktu di pagi buta, Evelyn yang melihat Jen datang menggunakan ATV langsung bergegas keluar. Di saat itu pula, Bart yang terbangun langsung heran saat melihat gigitan di tangannya mengalami gatal-gatal yang ekstrim. Sementara di luar, Evelyn pun bergegas mencari keberadaan Jen. Hello? Melihat Jen yang pingsan, Evelyn yang panik langsung berteriak meminta bantuan. Lantas saat Atom dan Bart pergi membantu Evelyn, Freddy pun panik saat mendengar teriakan Link. Ling, honey, it's okay. Sontak Link pun panik saat melihat bentol-bentol aneh yang tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya yang glowing. Sesaat kemudian, Freddy yang datang memberitahu jika ia melihat Link mengalami bentol-bentol aneh di sekujur tubuhnya. Hingga saat Link yang kucel datang, Freddy pun menunjukkan bentol-bentol yang menimpa ayahnya ini. Di saat itu pula, Evelyn memberitahu jika radio di tenda penelitian ayahnya tidak kunjung mendapat jawaban. Mendengar hal itu, Bart menyarankan mereka untuk segera mengecek tenda penelitian David menggunakan helikopter karena takutnya ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Tak ingin membuang waktu, mereka pun langsung bergegas. Jesus. What is it? That's a really good question. Sontak mereka pun heran saat kelistrikan heli telah disabotase oleh Jen. Hingga di tengah kebingungan, Link memberitahu jika keadaan Jen semakin memburuk. Dalam sekaratnya, Jen yang memuntahkan cairan tinja memperingatkan mereka untuk jangan pernah pergi ke kota agar kejadian ini tidak menyebar kemana-mana. Di saat itu pula, Evelyn pun panik saat melihat Jen meregang nyawa. No. I wouldn't do that. No. Eta si boy. Entah apa yang Evelyn pikirkan saat akan memberikan nafas buatan. Lantas setelah Jen tewas, Freddy yang berniat mengisolasi kamar meminta Evelyn keluar. Di tengah kesedihan, Evelyn yang berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, berniat untuk mengecek tenda penelitian ayahnya.
Melihat hal itu, Atom yang khawatir memutuskan untuk ikut. Di saat itu pula, Freddy yang panik meminta Bart untuk segera memperbaiki helikopter agar bisa segera mencari bantuan medis. What are you doing? Sementara itu, Bart yang berusaha memperbaiki helikopter tak bisa menahan rasa gatal di lengannya. My God! Sontak Bart pun panik saat bekas gigitan kini menjadi budug. Kembali pada Evelyn, sesampainya di tenda penelitian, mereka seakan tak percaya jika bangkai mamut utuh yang David katakan ternyata benar. Namun di saat itu pula, Evelyn pun merasa heran saat menemukan banyaknya telur-telur aneh di dalam bangkai tersebut. Di tengah keheranan, sontak mereka pun panik saat menemukan mayat Edward. It's okay. Namun setelah melihat kengerian yang terjadi, mereka pun heran karena tidak menemukan keberadaan David. Lantas, mereka pun memutuskan untuk segera kembali ke stasiun. Sungguh pedih dan linu. Bagaikan terkena azab, Freddy pun syok sejadi-jadinya saat ia mengalami kencing darah dan nanah. Sesaat kemudian, Freddy pun membacoti Link karena menduga dirinya sering berganti-ganti pasangan ketika putus selama sebulan. Namun melihat kondisi Link yang semakin ripuh, Freddy pun sadar jika semua ini akibat gigitan kutu aneh yang menginfeksi mereka berdua ketika sedang gabrutan. Kembalinya ke stasiun, Evelyn yang berusaha memastikan apa yang terjadi pada Jen terlihat mengajak Atom dan Bart untuk melakukan pemeriksaan. What is that? Oh my God, did you see that? Terungkap sudah di mana penyebab semua ini adalah kutub purba yang berasal dari mamut yang David temukan. Melihat hal itu, mereka pun bergegas untuk melakukan karantina dengan memindahkan jasad Jen di ruang penelitian. Setibanya di lab, Evelyn pun syok parah saat melihat banyaknya telur kutub purba di bangkai beruang. Hingga di tengah kepanikan, Freddy berkata jika tim penyelamat akan segera datang melakukan evakuasi. Namun Evelyn merasa jika mereka hanya akan menyebarkan wabah ke setiap penjuru dunia, di mana kutub purba ini akan menginang dan bertelur pada setiap korban yang terkena gigitannya. Mendengar hal itu, Bart langsung panik saat merasakan sesuatu yang bergerak di tangannya. Namun di saat itu pula, Freddy yang juga terkena infeksi tetap kekeh menunggu tim evakuasi. Mendengar hal itu, Evelyn yang tidak ingin dunia kiamat bergegas untuk membatalkan penjemputan. Look, hey, where are you going? Setelah menggagalkan upaya Evelyn, Freddy meminta mereka untuk diam kalau tidak ingin ditembak. Di tengah ketegangan, Link yang terbangun terlihat semakin ripuh. Melihat keadaan Link yang semakin mengkhawatirkan, mereka pun berusaha menenangkannya dan meminta Link beristirahat. Melihat perut seksoi Link yang kini sudah budug akibat telur kutu, mereka yang tak tahu harus berbuat apa hanya bisa melakukan karantina. Hingga sesaat kemudian, Atom memanggil rekan-rekannya untuk melihat sesuatu. What is that? Bagaikan azab pelakor, mereka pun bergidik ngeri saat melihat telur-telur di tubuh Jen mulai menetas. Melihat hal itu, Bart yang tidak ingin bernasib sama berencana untuk melakukan sesuatu pada tangannya. They're not gonna be here for a while. These things hatch, they'll spread. If I can just Melihat kutu yang menginang di tangannya, Bart yang berusaha menghentikan penyebaran kutu langsung menyodorkan pisau dan meminta Atom dan Evelyn untuk melakukan amputasi. Meskipun ragu, Evelyn dan Atom mau tak mau harus melakukannya. Worst ways to go.
Di tengah persiapan, Fedi yang khawatir langsung syok saat mendapati pendarahan pada cacingnya. Hingga setelah persiapan selesai, mereka pun harus bergegas sebelum telur-telur ini menetas. Nobody knows me. Saat tangan terlepas, Evelyn meminta Atom untuk memusnahkan kutu-kutu yang mulai menetas. Sesaat kemudian, mereka yang berusaha mengobati Bart malah menemukan sebuah catatan penelitian dalam kotak P3K, di mana dalam jurnal tersebut, David mengungkapkan jika kutu-kutu tersebut akan menjadikan tubuh korbannya sebagai inang untuk menyimpan telur-telurnya. Rupanya selama ini David sudah tahu akan hal ini, dan seolah dirahasiakan. Lalu saat Atom mengecek jurnal, Evelyn pun menemukan kaset yang dibuat ayahnya baru-baru ini. Teringat dengan handycam yang dibawa Jen, mau tak mau Evelyn harus membawanya guna mengetahui isi kaset ini. Namun sialnya, handycam itu mereka buntal bersama jasad Jen. My God! Saat jasad Jen sudah habis digerogoti, Evelyn bergegas mengambil handycamnya. Cover the bug. Adam, step away from her. One under my shirt. God! Untung saja Atom berhasil mengambil kutu sebelum masuk ke dalam tubuh Evelyn. Di saat itu pula, Fedi yang tidak percaya meminta Evelyn untuk membuka seluruh pakaian yang ia kenakan. Okay. Kintil udah buduk juga masih saja curi-curi kesempatan. Singkat waktu, mereka pun mulai memutar video dokumentasi Profesor David. Namun baru saja memutar video, Fedi pun panik saat seekor kutu keluar dari lab. Sungguh geli. Sontak mereka pun syok parah saat melihat ribuan kutu mulai menetas dari bangkai beruang. Tak cuma itu, situasi semakin mencekam saat melihat si Bondon Ling meminta tolong saat kutu-kutu dalam tubuhnya mulai menetas keluar. Kemudian, Ling memohon pada Fedi untuk menolongnya setelah semua kenikmatan yang telah ia berikan. Namun di saat itu pula, Evelyn pun syok saat masih terdapat telur kutu di bekas potongan Bart. Di tengah rasa syok, mereka pun kaget saat Fedi menembak Ling dengan alasan tidak tega melihat penderitaannya. Hingga sesaat kemudian, Bart yang menyadari dirinya tidak akan selamat memilih untuk pasrah bersama jasad Ling dan meminta mereka untuk segera pergi. Hingga setibanya di luar, tiba-tiba saja Fedi menodongkan senapan. Rupanya Fedi yang takut ketahuan berencana untuk menghabisi mereka berdua. I'm sorry. Tepat pada waktunya, Profesor David yang masih selamat berhasil menyelamatkan putrinya. Hingga sesaat kemudian, Evelyn yang akan membakar stasiun meminta si ayah untuk menunggu. Namun saat Evelyn bersiap membakar, ia yang penasaran dengan penelitian si ayah bergegas melanjutkan pemutaran video. Dalam video tersebut, David mengungkapkan tujuan dari penelitiannya, di mana ia yang berhasil menemukan kutu purba berniat membawa kutu tersebut ke peradaban manusia, agar orang-orang tahu betapa mengerikannya efek dari pemanasan global, yang tidak hanya membuat iklim tidak stabil, namun akan memunculkan kembali makhluk-makhluk purba yang membeku dalam es. Dan kini, David berniat melakukan aksi gila dengan akan menjadi inang kutu purba yang akan disebarkan ke peradaban saat ini.
Setelah mengetahui hal tersebut, Evelyn berusaha membujuk si ayah untuk mengurungkan niatannya. Terlebih akan banyak nyawa orang-orang tak berdosa yang menjadi korban. Namun David merasa jika ini adalah satu-satunya cara agar orang-orang sadar. Hingga sesaat kemudian, David yang mendengar suara helikopter bergegas pergi. He looks hurt. Are you okay? They're contaminated. Are you contaminated? Stop! He's infected! We gotta put him down. Can't. Melihat Atom terjatuh, Evelyn langsung mengambil senapan untuk menghentikan pelarian si ayah. Get up! Get up! Fuck! Sungguh hoki, Evelyn pun berhasil menggagalkan pelarian si ayah sekaligus menghancurkan stasiun penelitian. Hingga sesaat kemudian, Evelyn langsung menghampiri Atom yang sekarat. Atom pun meminta Evelyn untuk memberitahu dunia tentang hal ini agar mereka bisa melakukan penanganan. Tak cuma itu, Atom pun berkata, "Kalau tahu lo bisa nembak, gue nggak akan nangkel di helikopter." Hingga setelah kematian Atom, Evelyn langsung mengambil jurnal penelitian si ayah dan langsung berlindung ke dalam helikopter sampai bantuan datang. Body! But There's a body! I have a pulse! Singkat cerita, scene beralih pada seorang pria bewokan yang baru selesai memancing di dekat rawa Cubluk, di mana kali ini si bewok yang akan pulang langsung memanggil acunya yang sedang menyantap sesuatu. Tanpa diduga apa yang si acu santap merupakan bangkai gagak Itachi yang telah menjadi inang si Kutu Purba. Singkat cerita, scene beralih pada seorang kewes yang merasakan migrain di jidatnya. See those hairs? Get the tweezers. The tweezers. Okay. Just... Shit. Apakah wabah kutub purba ini akan menjadi pandemi yang akan mengalahkan seremnya virus kolorna? Ya, bodo amat, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Intinya film ini mengisahkan salah satu kengerian dari pemanasan global, di mana makhluk-makhluk purba yang mungkin saja tertidur dalam es bisa bangkit karena es-es di kutub mencair. Tapi apakah semua itu benar? Atau hanya teori semata? IMDb untuk film ini adalah 5,2 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Toll 2009. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.